Atika, suara aman Kak Atika? Aman. Ini kedengaran nggak ya suaraku? Wih, kedengeran dong Kak. Kedengeran tes tes. Gimana kabar Kak Atika? Iya, alhamdulillah baik Mas Ida. Eh, Kak Atika sekarang apa lagi WFHK atau WFO Kak sekarang di kantor Kak? Enggak. Sekarang kan Sabtu, Mas. Maksudnya bukan satu sekarang maksudnya kalau sebelum-sebelumnya itu di kantor, sekarang itu udah nerapin sistemnya WFH atau WFO gitu atau hybrid gitu bahkan. Oh, hybrid sekarang. WFA Hybrid. WFA sama WFO. Mm-mm. Oke, berarti sekarang Kak Atika posisinya lagi di Jakarta berarti ya? Mm-mm. Nah, oke. Kak Atika kalau boleh tahu nih kita kan ngobrolin tentang desain sistem ini kan Kak ya. Nah, kalau dari Kak Atika sendiri untuk desain sistem di kantornya Kak Atika turut andil juga untuk pembuatan desain sistemnya Kah atau ada divisi sendiri yang untuk desain sistem Kak Kah? Gimana? Ada kalau di kantor itu desain sistemnya sebelumnya emang udah ada, tapi kita Mm-mm. semua ikut buat nambahin juga gitu. Buat kan desain Mm-mm. sistemnya terus diupdate ya, dia nggak berhenti di situ aja. Nah, jadi Mm. kita semua UI UX itu ikut andil dalam pembuatan desain sistemnya itu. Gitu. Oke. Berarti sekarang berarti Kak Atika juga di kantor maintain lah berarti desain sistemnya Kak ya. Ah, oke. Iya, Ini menarik berarti, mm, menarik teman-teman. Jadi kita bisa langsung dapat insight nih dari Kak Atika yang juga maintaining di desain sistem. Jadi teman-teman bisa dapat pengalaman dan juga cerita nih dari orang yang langsung terlibat di desain sistem. Jadi teman-teman jangan sia-siain sekarang event sekarang. Kalau teman-teman ada yang mau nanya seputar pengalaman nanti setelah sesi materi dari Kak Atika boleh banget tanya-tanya di sana. Karena kayak aku bilang tadi sebelumnya, event kita ini dibuat untuk teman-teman nambah insight seputar UI UX gitu. Nah, jadi teman-teman juga tadi aku udah share beberapa Instagram dan juga eh, LinkedIn juga kan ya. Teman-teman boleh untuk dokumentasiin acara sekarang teman-teman, kasih tahu teman-teman di Instagram dan juga LinkedIn teman-teman lagi produktif nih, lagi ikutin event seputar desain sistem gitu. Nah, oke dari Kak Atika udah siap ngasih insight yang hari ini kah? siap, siap. Oke, jadi teman-teman juga udah siap kan guys ya? Ya, jadi teman-teman siapin alat tulisnya, siapin minumnya, pertanyaannya juga boleh di list sekarang. Nanti di akhir sesi teman-teman boleh tanyain langsung ke Atika, Kak Atikahnya langsung ya. Oke, Kak Atika, waktu dan tempat aku persilahkan Kak Atika. Oke, bentar ya. Aku share screen. Udah kelihatan belum ya? Sudah Kak. Oke, bentar. Nah, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih udah datang di pagi hari ini. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya tentang intro to design system. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa langsung di chat aja di kolom komennya ya. Nah, mungkin tadi ada yang baru masuk atau nggak tahu ya. Aku perkenalan dulu lagi sedikit. Jadi, perkenalin nama aku Atika. Jadi sekarang itu sedang kerja di Puma sebagai UI UX designer. Sebelumnya aku juga pernah ikut Apple Developer Academy di tahun kemarin. Nah, kalau teman-teman yang mau em, connect LinkedIn, boleh banget ya nanti tinggal connect aja di LinkedIn aku. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tambahan seputar desain sistem, boleh banget di chat di LinkedIn-nya nanti kalau kita mau connect-connect teman-teman. Oke, kan tadi sebelumnya aku bilangnya kalau sekarang itu lagi kerja di Buma. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu nih Buma itu sebenarnya perusahaan apa sih gitu. Nah, jadi di sesi ini aku juga mau sambil jelasin nih em, Buma itu sebenarnya perusahaan apa sih? Sebenarnya Buma itu bekerja di bidang jasa pertambangan. Nah, di jasa pertambangan tuh mungkin teman-teman banyak yang mikirnya UI UX-nya tuh di mana, IT-nya tuh di mana gitu. Nah, ini mau aku bedah satu-satu ya teman-teman. Jadi di perusahaan ini itu sebenarnya ada banyak divisi. Nah, mungkin teman-teman taunya divisi yang bekerja di luar aja gitu ya. Banyak sekali yang misalnya nih contohnya untuk pekerja yang ngeruk batu baranya. Nah, mungkin kebanyakan yang diketahui orang-orang itu
pekerjaan di luar itu, tapi sebenarnya ada juga yang bekerja di office-nya. Nah, karena banyaknya divisi ini, itu mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda nih teman-teman. Seiring perkembangannya zaman, itu kan ada namanya transformasi teknologi. Nah, perusahaan kami itu juga mengikuti transformasi teknologi ini. Jadi gimana caranya mereka itu sebenarnya ingin kerjanya lebih efektif, lebih efisien dengan bantuan teknologi. Nah, disitulah ada UI UX nih. Jadi UI UX itu em, kita menanyakan nih kebutuhan-kebutuhan usernya itu apa aja sih. Misalnya divisi A itu kebutuhannya apa, divisi B apa. Nah, dari semua kebutuhan itu kita kumpulin nih. Terus habis itu mereka em, ternyata goalnya, oh dari permasalahan ini, divisi ini tuh butuh website. Terus dari permasalahan divisi B itu juga butuh aplikasi gitu. Nah, akhirnya kan udah kita kumpulin nih kebutuhan usernya. Nah, dari situ banyak nih akhirnya website dan aplikasi yang harus dibuat oleh tim UI UX nih desainnya. Tuh. Nah, sambil dibuat tuh tadi desainnya, aku mau sambil sekalian diskusi nih ke teman-teman. Nah, ketika pembuatan aplikasi atau website itu tadi, kan kita juga berkolaborasi ya sama yang namanya developer. Nah, terus ketika pembuatannya tuh ternyata developernya mengalami kebingungan nih teman-teman. Developernya itu bingung. Terus ngomong, kok button yang dibuat ini beda-beda ya? Kok formnya beda-beda ya? Di proyek A, formnya itu kalau ada error, dia ada tandanya nih merah, tapi di form B kok nggak ada. Aku lanjut lagi ya teman-teman. Jadi tadi itu developernya mengalami kebingungan nih ketika pembuatan aplikasi sama websitenya ini. Nah, akhirnya menurut teman-teman nih, kalau aplikasinya ini sudah berjalan ya, itu tadi kan masih developer nih yang nanya ke teman-teman UI UX. Jadi di sini anggaplah teman-teman ini sebagai UI UX semua. Terus mereka nanya nih ke teman-teman, nah kalau misalnya aplikasi ini sudah berjalan, lalu usernya teman-teman nih yang menemukan masalah tersebut, kira-kira menurut teman-teman nih apa nih yang bakal terjadi? Kalau misalnya usernya tuh menemukan hal yang sama nih kayak developernya tadi. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu nih, jawabannya boleh ditaruh di kolom chat. Nanti kita sambil jalan sambil diskusi ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berpikir ya, kalau misalnya itu tadi kejadian di user, maka pasti usernya nih bingung nih. Loh, kok buttonnya tadi itu yang sukses warnanya hijau ya di sini, tapi ketika dia pindah ke aplikasi B atau ke website B, itu buttonnya orange. Jadi button ini sebenarnya untuk sukses hijau atau orange gitu ya. Nah, akhirnya kan ketika user ingin menggunakan website tersebut, user itu merasa selain bingung, terus user itu juga bisa merasa frustasi karena sebenarnya website ini kan untuk membantu pekerjaan mereka ya. Tapi ketika mereka baru pertama kali menggunakannya, itu aja udah kebingungan duluan gitu. Kok beda-beda gini ya? Padahal aku tuh harus pakai website ini, website A, website B gitu. Jadi memang user ini tuh punya role di semua website. Jadi dia tuh bisa mengakses semua websitenya. Tapi ternyata beda-beda. Nah, kalau usernya udah frustasi, website atau aplikasi yang kita buat tadi itu malah menambah masalah baru. Dan paling parahnya lagi adalah ketika aplikasi itu jadinya tidak digunakan nih teman-teman. Jadi bisa dibayangkan nih teman-teman ketika kalian tuh udah mendedikasikan waktu nih untuk pembuatan website dan aplikasi tersebut. Terus habis itu aplikasinya tuh pengennya goalnya adalah mengatasi permasalahan user. Tapi ketika udah kita kasih ke usernya, malah nambah masalah baru yang akhirnya susah dipakai aplikasinya, males jadinya user yang mau pakai. Nah, kan berarti selain perusahaan itu udah kehilangan waktu, kehilangan uang untuk pembuatan aplikasinya,
kehilangan banyak tenaga. Udah yang mengerjakan kan nggak cuma satu ya, nggak cuma UI UX designer, ada analis, ada PM, ada developer, terus selama berbulan-bulan lagi. Nah itu nggak jadi dipakai, akhirnya malah sia-sia tuh aplikasi dan websitenya. Nah karena tadi itu aplikasinya nggak jadi digunakan ya. Terus menurut teman-teman nih, sambil ini kan udah tinggal 3 menit 40 detik nih, sambil nanti teman-teman coba diskusi ini, menurut teman-teman gimana cara mengatasi pain point dari user tersebut. User tadi itu kan udah merasa frustasi, aplikasinya tuh malah nambah masalah baru, terus males akhirnya dipakai aplikasinya karena beda-beda tuh tadi buttonnya, formnya. Menurut teman-teman gimana sih cara mengatasi pain point dari user tersebut sambil kita pindah ke link ya teman-teman. Kita itu mengatasi pain point dari user tersebut. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi desain sistem. Jadi sebenarnya salah satu cara untuk mengatasi problem dari user tersebut itu adalah menggunakan desain sistem ini nih teman-teman. Jadi desain sistem itu sendiri apa sih? Jadi desain sistem ini itu menurut Nielsen Norman Group itu sebuah standarnya untuk mengatur desain dalam skala yang besar sebenarnya desain sistem itu. Gunanya itu untuk apa? Jadi dia itu berfungsi untuk mengurangi redundansi dengan membuat bahasa yang sama nih, bahasa yang sama, design language atau bahasa desainnya dan visual yang konsisten. Jadi ketika desain sistem ini tuh digunakan di semua platform, mau website atau aplikasi, itu karena tadi itu udah menggunakan desain language yang sama, itu tujuannya adalah untuk membuat visual yang konsisten. Jadi dimanapun platformnya itu tetap sama nih buttonnya, formnya kayak kejadian yang tadi itu. Nah, mungkin teman-teman berpikir ya, ketika kita menjelaskan arti dari desain sistem ini sebenarnya selain mengatasi permasalahan itu, apa aja sih pentingnya penggunaan desain sistem ini gitu. Nah, aku mau jelasin power of design system nih teman-teman. Sebenarnya ada banyak ya, tapi beberapa yang sering sekali menjadi fungsi dari desain sistem ini aku sebutin beberapa ya, contohnya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu mengurangi cognitive load. Cognitive load ini apa sih sebenarnya? Nah, jadi ketika teman-teman itu membuat desain UI UX gitu ya, aplikasi atau website itu, nah ada fase di mana user itu kan baru pertama kali ya menggunakan website-nya atau menggunakan aplikasinya itu. Jadi ada fase di mana user itu harus memproses informasinya dulu. Nah, gimana caranya desain yang udah kita buat tadi itu mengurangi user itu memproses informasinya. Jadi, gimana caranya user itu ketika pindah dari halaman A ke halaman B itu tetap konsisten, nggak perlu user itu harus mikir lagi nih, ini tadi button buat apa ya? Tapi kalau misalnya di halaman A, button yang warnanya hijau itu buat sukses ya teman-teman. Terus di halaman B ada button hijau lagi nih dengan pertanyaan yang sama. Oh, tanpa user membaca itu button untuk oke, user melihat warnanya aja itu udah mikir, oh iya berarti ini button untuk aku menyetujui halaman ini gitu misalnya, atau aku akan oke nih dengan halaman ini, terus bisa pindah ke halaman lain tanpa user harus baca dulu dari awal, terus ini button untuk apa ya, mikir lagi gitu. Nah, dengan redesign sistem ini bisa mengurangi cognitive load itu teman-teman yang pertama. Terus yang kedua reusable. Kenapa kita harus buat komponen itu yang reusable selain dia itu, ini reusable berhubungan sama efisiensi juga ya teman-teman. Selain dia itu bisa mengurangi waktu kita untuk membuat komponen yang sama ya, membuat komponen yang sama dengan fungsi yang sama, tapi kita tuh bisa panggil lagi nih komponennya. Misalnya teman-teman tadi kan ada button, ada form gitu ya di website A nih.
teman-teman menggunakan form dan button gitu ya. Terus di website B, teman-teman juga nih harus buat form, misalnya form untuk sign up atau form untuk apa gitu. Oh iya kan tadi teman-teman udah buat nih di desain sistemnya. Jadi teman-teman tinggal panggil lagi komponen yang sama yang udah teman-teman buat. Dan hal itu akan mempercepat proses kerja pembuatan desainnya dari teman-teman. Habis itu juga akan mengurangi waktu ya teman-teman, nggak perlu mikir lagi nih formnya itu harus kayak gimana, terus state-nya teman-teman harus buat lagi satu-satu. Nah, teman-teman akan mengurangi waktu di situ, visible. Terus konsistensi itu yang udah kita bahas dari awal tadi ya teman-teman, di mana konsistensi ini penting agar tidak terjadi permasalahan yang kayak tadi nih usernya frustasi gitu kan. Nah, scalability itu di mana desain sistem ini kan tadi dijelasin oleh Nielsen Norman ya. Jadi dia itu memang digunakan di skala yang besar, teman-teman. Nah, di skala yang besar itu maksudnya adalah ketika proyeknya itu memang membutuhkan waktu yang lama, terus proyek itu tuh memang kompleks dan besar. Disinilah desain sistem itu ada untuk membantu pembuatan desain aplikasi atau website tersebut, teman-teman. Terus efisiensi yang tadi berhubungan sama reusable sama collaboration ini, kan ketika kita buat desain itu kita harus kolaborasi sama beberapa stakeholder, sama developer dan beberapa role yang lain ya teman-teman. Terutama kita harus sering nih bahasanya diskusi nih sama developernya. Dengan ada desain sistem ini, jadi developer itu nggak bingung lagi nih teman-teman, kalau mau ngambil komponen-komponen yang sama, karena udah teman-teman buatin nih untuk form dari state-nya default, dari disable, dari error semua. Nah, udah teman-teman buatin di desain sistem, terus teman-teman kasih nih desain sistemnya ke developer. Nah, developernya tinggal, oh ternyata yang form yang warnanya hijau ini untuk form yang sukses. Oh, ternyata form yang warnanya merah ini yang error. Oh, errornya kayak gini ternyata. Jadi developer tuh udah nggak perlu mikir sendiri nih teman-teman. Dengan ada desain sistem ini, kolaborasi antara desainer dan developer tuh jadi lebih baik gitu, lebih mulus lah jalannya gitu. Nah, selanjutnya kan tadi kita udah bahas nih pentingnya desain sistem itu apa sih. Sekarang kita mau bahas elemen-elemen nih yang ada di desain sistem. Ada, aku bagi jadi 4 kategori ya teman-teman. Yang pertama kita bahas style guide-nya dulu. Teman-teman udah sering dengar nih style guide UI, style guide gitu ya. Nah, jadi sebenarnya style guide itu apa sih di dalam desain sistem? Nah, salah satu contohnya aku ambil dari Gojek nih teman-teman ya sebagai contoh. Jadi dalam style guide itu ada banyak sekali nih teman-teman isinya. Mulai dari teman-teman tuh pakai font apa, terus pakai warnanya, palet warnanya tuh apa, terus habis itu komponen-komponennya kayak tadi ya, ada form, button, ada text field, dan sebagainya. Terus habis itu iconnya, itu isinya ada apa aja, layoutnya tuh kayak gimana, grid-nya tuh kayak gimana, kalau di web itu kayak gimana, kalau di mobile tuh kayak gimana, semua itu terdefinisikan dengan jelas teman-teman di desain sistem. Tapi nggak cuman itu aja, biasanya kan kita cuma nemuin itu aja nih ya teman-teman. Tapi kalau di desain sistem tuh lebih luas lagi, yaitu ada brand guidelines tambahannya, lalu ada voice and tone. Nah, brand guidelines itu kayak gimana sih? Misalnya teman-teman ada logonya nih, logo, terus habis itu kayak contohnya nih di Gojek. Gojek ini benar-benar didetailin nih dari logo Gojek ini ukurannya berapa, terus kalau mau pakai yang horizontal tuh kayak gimana contohnya, kalau mau pakai yang vertikal tuh kayak gimana contohnya, dan di desain sistem ini juga biasanya tuh dijelasin nih penggunaannya tuh kayak gimana. Boleh kalau kalau kayak gini tuh do and dance-nya tuh kayak gimana. Misalnya warna logonya tuh harus hijau. Misalnya diganti ke warna-warni itu nggak boleh. Nah, itu tuh dimasukin juga nih teman-teman di brand guidelines ini. Selain itu ada juga yang udah aku sebutin tadi voice and tone. Jadi teman-teman itu pingin usernya ini
ketika ngelihat aplikasinya teman-teman itu bahasanya kayak gimana sih gitu, tone-nya tuh kayak gimana. Misalnya kan kalau Gojek ya, dia contohnya menargetkan banyak nih anak muda yang pakai gitu. Berarti tone-nya lebih ke casual, nggak perlu formal-formal baku Anda. Ini misalnya terjadi error, silakan Anda gitu ya. Itu kan formal gitu ya. Nah, mungkin kalau di Gojek karena dia itu target usernya berbeda, itu mereka menggunakan bahasa-bahasa yang ringan seperti, oh ada error nih, kamu bisa cek di sini bla 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 kayak gitu. Jadi bahasanya sama tone-nya udah berbeda kan teman-teman. Kalau Gojek misalnya kayak ngobrol sama temen, tapi kalau misalnya baku nih, ini tergantung target usernya. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya voice and tone ini target user teman-teman itu memang orang-orang yang sudah berumur gitu ya. Kan kita manggilnya nggak kamu, lo, gue gitu kan ya. Tapi kan kita pakai bahasa yang Anda, mungkin lebih formal lagi, lebih formal dan lebih clear lagi, lebih halus lagi gitu. Nah, itu tergantung dari target user teman-teman juga. Nah, voice and tone ini bisa dipelajari lagi sendiri nih teman-teman. Soalnya voice and tone itu emang kalau mau langsung di-clear-in itu juga nggak bisa karena harus lihat dulu nih target usernya, teman-teman juga harus riset dulu, terus baru ke teman-teman bisa menentukan voice and tone yang cocok untuk aplikasi teman-teman ke depannya, kayak gitu. Nah, ini salah beberapa ya, aku nggak sebutin semua isi dari Style Guide, tapi ini beberapa yang biasanya tuh ada di dalam desain sistem Style Guide itu. Nah, teman-teman bisa cek di Gojek Design juga kalau teman-teman mau lihat di Gojek tuh kayak gimana sih desain sistemnya. Atau kalau mau lihat di perusahaan-perusahaan lain, ada juga designsystem.com atau designsystem.repo. Itu banyak sekali teman-teman bisa lihat desain sistem yang udah dibuat dari perusahaan-perusahaan besar itu kayak gimana. Dan teman-teman bisa baca-baca di situ lebih lanjut ya, teman-teman. Terus kita lanjut ke metode. Desain sistem elemen yang kedua ini aku mau bahas metodenya nih teman-teman. Mungkin teman-teman sering banget nih dengar metode atomic design atau material design guideline atau human interface design atau code base yang menggunakan desain token. Sebenarnya banyak sekali metode-metodenya dan contoh desain sistem yang udah dikasih di contohnya seperti material desain guideline itu untuk standarisasinya Android, kalau Human Interface Guideline itu untuk standarisasinya dari Apple gitu misalnya ya. Nah, ini salah satu metode untuk pembuatan desain sistemnya tuh ada yang dinamakan atomic design nih teman-teman. Jadi atomic design tuh kayak gimana sih? Di sini teman-teman bisa lihat dari gambarnya. Itu kan dibagi ada atom, molekul, organisme, template, page gitu ya. Nah, atomic design ini dia benar-benar dibagi sampai bagian yang terkecil gitu teman-teman dari suatu desain. Misalnya nih kayak tadi contohnya ya, ada form itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, ini tuh benar-benar setiap komponennya dibagi sampai ke bagian yang terkecil yaitu atom. Jadi dari atom ntar banyak atom akan jadi molekul, banyak molekul akan jadi organisme, banyak organisme akan jadi template, terus lalu jadi page. Nah, mungkin kalau dari gambar ini nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Implementasinya tuh kayak gimana sih? Nah, aku mau coba kasih detailnya. Kayak gini nih contohnya teman-teman. Ini aku ambil dari websitenya Atomic Design. Nah, atom itu apa sih sebenarnya? Di sini dia kasih contoh gini nih teman-teman. Jadi atom itu ada misalnya teman-teman mau menggunakan komponen search bar gitu ya teman-teman. Jadi dibagi nih atom ada label, input, sama button. Atomnya, jadi dari search bar itu dipecah-pecah lagi. Ada labelnya itu apa yang tulisan search ini. Terus kita pakai inputnya itu apa text fieldnya ada enter ini ya teman-teman yang hitam ini yang ini. Nah, terus habis itu ada buttonnya itu apa? Ada button search-nya. Terus dari atom itu dijadiin satu jadi molekul nih.
Nah, oh berarti search itu terdiri dari label, input, sama button. Oke, kita gabungin jadi satu komponen. Disebutnya molecules di Atomic Design ini. Nah, terus ketika teman-teman mau pakai komponen ini di misalnya di bagian header ya kayak home, about, blog ini, teman-teman mau nambahin komponen search buttonnya tadi itu, teman-teman bisa taruh molekulnya itu di dalamnya headernya ini, lalu akan menjadi sebuah organisme karena itu terdiri dari beberapa molekul nih, teman. Nah, terus yang dimaksud templates itu sebenarnya apa? Nah, dari yang tadi udah dibuat organismenya itu, terus di bawahnya itu juga ada beberapa organisme lain kan, yang udah dibentuk ya misalnya templates ini untuk halaman home-nya. Nah, itu tapi masih dalam bentuk molekul-molekul nih, belum ada isinya. Jadi kayak istilahnya kayak wireframe gitulah teman-teman. Nah, ketika teman-teman mau ngasih contoh, ini contoh penggunaannya kayak gimana sih di bagian ini? Oh, teman-teman bisa kasih page, contoh page-nya itu di situ. Misalnya teman-teman udah buat template-nya nih dengan berbagai molekul, tapi kan isinya masih dummy ya teman-teman, masih kosong-kosong, masih apa namanya, image-nya itu masih silang seperti ini gitu, masih seperti wireframe. Teman-teman bisa kasih contohnya, oh ternyata ini silang ini tuh maksudnya ada image-nya, oh di sini tuh maksudnya ada body text-nya, ada judulnya, kayak gitu. Jadi teman-teman contoh di page itu adalah real kontennya gitu. Jadi atomic design itu seperti itu tuh teman-teman, dibagi dari atom sampai ke page. Nah, sebenarnya gunanya ini tuh seperti apa sih? Kenapa harus sampai sedetail itu sampai ke page? Jadi kalau teman-teman misalnya nih punya junior UI UX designer gitu ya, di timnya ada UI UX designer baru, terus mereka itu kan harus belajar lagi ya desain sistem yang udah ada, harus dibaca lagi, harus dilihat lagi buat menerapkan ke website atau menerapkan ke proyek desainnya mereka. Nah, itu mereka bisa lihat aja langsung, oh ternyata ini tuh yang halaman yang organisme ini contohnya ya teman-teman. Terdiri dari apa aja sih? Oh, terdiri dari molekul ini, molekul ini, molekul ini gitu. Terus penerapannya gimana? Mereka juga bisa lihat, oh ternyata cara penggunaannya kayak gini nih. Oh ternyata kayak gini. Oke, jadi nanti ketika kalian itu hand off desain sistem kalian ke junior-junior desainer gitu misalnya, itu mereka udah nggak perlu bingung lagi, ini penggunaannya kayak gimana, nanya lagi gitu tuh, mengurangi hal itu untuk teman-teman. Jadi dengan adanya desain sistem yang udah terstruktur seperti ini, itu akan mengurangi para desainer-desainer baru yang coba melihat desain sistem teman-teman kayak gitu. Ini salah satu metodenya ya. Sebenarnya ada banyak metode, tapi rata-rata yang paling banyak dipakai itu atomic design. Jadi aku coba jelasin atomic design. Sama di tempat aku juga kita menerapkan atomic design ini teman-teman gitu. Tapi mungkin ada teman-teman tuh yang mikirnya apakah harus sedetail ini gitu, harus semuanya mulai dari atom, molekul, organisme gitu. Sebenarnya nggak harus sih teman-teman. Ini kan mereka kasih panduan buat teman-teman. Tapi teman-teman nggak harus sedetail ini bikinnya. Kayak contohnya di perusahaan aku sekarang itu eh, kita buatnya dari atom ada, tapi kita nggak buat molekul, kita langsung ke organisme. Terus habis itu kita langsung ke contoh page-nya, jadi nggak ada template-templatenya gitu, langsung ke contohnya itu nih kalau penerapannya kayak gimana sih kayak gitu. Nah, kalau di tempat aku kayak gitu teman-teman, jadi nggak sedetail ini, tapi kita mencoba untuk menggunakan atomic design juga gitu. Nah, terus kan tadi eh, teman-teman udah tahu ya dari metodenya apa aja. Terus kita akan masuk ke kapan sih sebenarnya? Biasanya kan kapan sebenarnya teman-teman itu harus pakai desain sistem ya. Tapi ini kita balik nih, kapan sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu pakai desain sistem. Nah, yang pertama ini ketika proyek teman-teman itu masih di fase early stage. Jadi masih di awal banget nih, masih MVP 1 gitu. Kayak contohnya di sini ada Facebook yang pertama atau
Gojek versi 1, Gojek versi 1.2 gitu misalnya ya. Atau ketika proyek teman-teman tuh rapid prototyping. Jadi early stage ini di mana teman-teman tuh masih awal banget ya proyeknya. Terus masih sering berubah-ubah juga. Kalau misalnya teman-teman belum ada desain sistemnya itu nggak masalah karena berarti kan desain tersebut belum didefinisikan dengan baik ya, belum belum clear, belum fix seperti itu. Makanya desain sistem ini nggak perlu ada dulu nggak masalah gitu. Jadi teman-teman buat dulu memang kalau desainnya itu sudah nggak banyak perubahan, terus memang sudah firm, ya udah desainnya kayak gitu, tempatnya header di sini, konten ini di sini, untuk halaman home ini udah fix seperti itu, untuk halaman profile udah fix seperti itu, setting udah fix seperti itu. Nah, itu baru teman-teman bisa menggunakan desain sistem. Tapi kalau misalnya halaman home awal ini kayak Facebook nih ya, itu masih masih berubah-ubah. Dan yang namanya MVP itu kan harus cepat di launch ya teman-teman, karena kan kita biar bisa segera testing nih, apakah ini tuh udah sesuai produknya, apakah udah menjawab permasalahan user, apakah user ada kesulitan ketika menggunakan produk kita. Nah, makanya kenapa kita belum perlulah membuat desain sistem untuk di early stage ini. Terus yang kedua, kapan lagi sih nggak perlu membuat desain sistem tuh ketika teman-teman eh, membuat proyek-proyek yang kecil, small project, seperti contohnya freelance, solo project, atau small scalability. Tadi kan kita udah bahas scalability ya, desain berskala besar, yang misalnya tuh butuh waktu sampai berbulan-bulan, terus digunakan di banyak platform, terus nggak cuman satu website aja, tapi ada beberapa website dalam satu tempat gitu ya teman-teman. Nah itu baru tuh teman-teman butuh desain sistem. Tapi kalau misalnya small project freelance yang misalnya dalam 3 bulan udah selesai, terus teman-teman maintainnya tuh kayak kalau misalnya ada revisi-revisi aja nih baru dibenerin. Nah itu teman-teman nggak perlu membuat desain sistem. Tapi kalau mau biasanya teman-teman bikin UI style guide-nya aja, itu nggak apa-apa. Belum ada brand guideline-nya, belum ada voice and tone-nya, itu nggak apa-apa. Jadi cuman misalnya text style-nya kayak gimana, terus habis itu color style-nya tuh kayak gimana, komponennya, icon-nya. Jadi basic-basic yang memang dipakai di desain itu aja. Nggak perlu sampai sedetail desain sistem. Di small project. Terus kapan lagi sih teman-teman tuh nggak perlu menggunakan desain sistem? Ketika sumber dayanya itu cuman sedikit nih teman-teman. Kayak tadi kan contohnya solo project, berarti kan teman-teman ngerjain sendiri ya sebagai solo designer nih. Teman-teman nggak punya tim gitu contohnya. Nah, kalau di sini tuh ada istilahnya design ops. Itu di mana role-nya dia itu maintain standarisasi dari desain sistem itu tersebut, teman-teman. Nah, karena desain sistem itu kan nggak ada batas waktunya ya. Misalnya dalam 1 tahun desain sistemnya udah selesai, nggak bakal ada update-update baru lagi. Nah, desain sistem tuh nggak seperti itu teman-teman. Jadi dia itu akan terus menerus di maintain, akan terus menerus mengikuti perkembangan gitu ya. Dan dia nggak cuman misalnya teman-teman udah bikin banyak nih komponen di dalam desain sistem, terus habis itu ketika seiring bertambahnya waktu ada komponen yang ini tuh nggak dipakai-pakai gitu komponennya. Nah, karena adanya desain ops ini yang dia itu menjaga standarisasi desain sistem, ketika ada komponen yang nggak dipakai nih, contohnya di aplikasi atau website yang udah live, itu juga bisa di take out nih teman-teman komponennya. Jadi developer itu juga cuman ngelihat komponen-komponen yang dipakai aja, jadi nggak banyak banget komponennya, tapi malah ada yang nggak kepakai. Itu yang ngatur juga desain ops ini teman-teman. Nah, kalau di timnya teman-teman ini nggak ada orang-orang yang bertugas untuk mengatur standarisasi, menjaga standarisasi ini,
itu teman-teman nggak perlu buat desain sistem karena yang seperti aku kasih tahu tadi ya, dia tuh high maintenance. Jadi memang maintenance-nya itu harus sering, terus harus mengikuti perkembangan zaman. Terus kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama standar standar dari desain sistem yang udah dibuat tuh, dia juga yang ngecekin nih. Oh ini desain sistem yang misalnya si A buat nggak sesuai, harusnya paddingnya segini, harusnya warnanya ini. Oh iya nanti dibenerin. Jadi ada orang yang bertugas seperti itu nih teman-teman. Kalau nggak ada, ya teman-teman nggak perlu buat karena ya itu tadi desain sistem itu high maintenance kayak gitu teman-teman. Terus mungkin teman-teman bingung ya implementasinya tuh kayak gimana sih? Pasti kan banyak yang mikir ya. Ya udah mau buat nih, misalnya teman-teman udah ada timnya memang nggak solo project. Terus mau coba buat itu awal mulanya dari mana sih cara pembuatannya itu kayak gimana? Jadi di Nielsen Norman itu juga udah dijelasin nih teman-teman. Ada 3 istilah, adopt, adapt, sama create. Nah, teman-teman apakah aku harus bikin desain sistem baru dari awal banget dari scratch? Boleh, tapi ketika eh, apa tuh namanya ada timnya nih ya teman-teman, ada timnya. Terus kalau di Nielsen Norman itu dijelasin ketika teman-teman itu mau create yang baru, nih kasih tahu nih kalau create. Create itu berarti kan dia high cost ya, biayanya tuh besar. Kalau create dari awal tuh kan biayanya besar. Terus tapi pro-nya teman-teman bisa nge-custom sesuai sama brand teman-teman ya, brand guideline teman-teman bisa nge-custom sesuai dengan itu. Dan dia juga bisa macam-macam nih isinya, nggak terpaku sama satu desain sistem aja. Itu nggak apa-apa sih kalau teman-teman mau nge-create yang baru, tapi dari Nielsen Norman tuh jelasin kalau kamu create yang baru itu akan memakan waktu, akan memakan biaya yang besar, waktunya juga lama, terus maintenance-nya juga lebih susah gitu ya. Karena dari awal, cuman kalau memang ada timnya dan ada desain ops-nya yang berdedikasi khusus untuk desain sistem itu juga boleh dicoba gitu ya untuk membuat yang baru. Tapi kalau misalnya eh, kayaknya berat deh kalau mau buat dari awal karena kan tadi tuh biayanya besar dan sebagainya. Kalian bisa adopt itu dari dia itu kalau adopt itu dia kan lebih murah tapi permasalahannya adalah dia itu tidak mudah untuk di custom teman-teman nggak seperti ke create baru kalau kalian Adobe itu nggak mudah untuk di custom ya. Nah, biasanya memang kalau misalnya teman-teman itu bingung ya, kalau mau bikin dari awal tuh bingung, karena kan banyak banget kalian bisa lihat di webnya yang tadi udah aku sebutin linknya ya, designSystem.com atau Design System Repo. Itu kan ada tuh beberapa brand-brand besar yang udah buat desain sistem mereka. Salah satu contohnya yang paling lengkap itu dari Atlassian itu kalian boleh sambil di search ya. Terus kalian mau coba belajar buat desain sistem dari situ tuh, itu juga nggak apa-apa. Nah, di tengah-tengahnya tuh ada adapt di antara adopt sama create. Jadi kalian eh, pakai dari desain sistem yang udah ada sama ditambah juga pembuatan desain sistem yang baru. Jadi dikombinasi gitu nih teman-teman dengan desain sistem yang udah ada. Oh ternyata desain sistem yang udah ada ini masih kurang ini. Nah itu juga boleh sebenarnya kayak gitu. Jadi ada beberapa cara untuk implementasi desain sistem. Nggak cuman kalian harus buat baru dari awal karena banyak banget, tapi kalian juga bisa melihat dari desain sistem yang udah ada, terus kalian custom-custom itu juga bisa teman-teman sesuai dengan kebutuhan proyek-proyek desain dari teman-teman sendiri gitu untuk implementasinya. Nah, sekarang kita udah sampai ke recap nih teman-teman. Dari semua yang aku jelasin tadi itu mungkin ada yang kelewatan tadi ya di awal. Jadi sebenarnya desain sistem itu apa? Desain sistem itu standar untuk mengatur desain dalam skala besar. Sehingga
dapat tetap menjaga konsistensi desain di semua platform. Itu pengertian dari desain sistem. Terus kenapa desain sistem itu sendiri penting? Karena yang pertama itu kan menjaga konsistensi, kayak di artinya Nielsen Norman tadi ya. Terus yang kedua itu reusable, jadi bisa dipakai kembali, digunakan kembali. Kalian tanpa harus mikir-mikir lagi pembuatannya. Terus efisiensi sangat-sangat menghemat waktu ketika teman-teman tuh sudah ada desain sistemnya. Kolaborasi antara desainer sama developer tuh jadi lebih baik juga, lebih mudah, dan developer tuh juga nggak bingung ya, karena kan biasanya kalau desain sistem tuh ada dokumentasinya juga ya. Developer bisa tinggal lihat di dokumentasinya itu untuk penggunaannya tuh kayak gimana. Yang tadi juga skalanya besar, nggak cuma solo proyek kayak gitu. Dan untuk mengurangi cognitive load tadi ya, waktu ketika user itu memproses suatu informasi. Gitu. Terus metodenya ada apa aja? Metode yang paling sering dipakai itu adalah atomic design, yang dia pecah-pecah komponennya sampai ke komponen terkecil. Terus ada material desain yang bisa teman-teman lihat di webnya material design itu untuk standarisasinya Android, atau Human Interface Guideline itu untuk standarisasinya Apple. Terus ada code based design yang menggunakan design token. Design token itu biasanya digunakan oleh developer nih teman-teman. Jadi ketika contohnya developer itu mau pakai uh, untuk warna teks gitu ya, untuk warna teks hitam. Nah, desain token ini teman-teman buatnya contohnya misalnya teks primary dark gitu. Nah, si developer tinggal manggil itu aja gitu teman-teman, tanpa harus teks warna hitam itu hex code-nya apa ya, tanpa harus kayak gitu. Nah, karena udah dibuatin desain tokennya, developer tuh tinggal manggil aja token-tokennya kayak gitu teman-teman. Kalau code base ya. Dan masih banyak sebenarnya metode-metode lain yang bisa teman-teman baca lagi. Terus yang terakhir, kapan teman-teman nggak perlu buat desain sistem? Itu ketika teman-teman masih tahap MVP atau masih tahap awal banget yang berubah-ubah banget desainnya, belum firm desainnya nih ya. Terus yang kedua itu proyeknya kecil-kecil nih, solo, freelance. Kenapa nggak perlu? Itu sebenarnya juga karena ini ya teman-teman, kan mereka cuma sebentar pembuatannya juga ya, cuma sebentar. Terus kan teman-teman juga ada habis mengerjakan satu proyek kan ada biasanya mengerjakan proyek lain yang berbeda. Nah, itu makanya kenapa kalian nggak perlu buat desain sistem ketika kalian tuh memang proyeknya tuh kecil-kecil, karena akan sangat memakan waktu yang banyak ketika pembuatan desain sistem itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat style guide-nya yang basic-basic aja, itu nggak apa-apa. Nggak perlu sampai ke brand guideline dan sebagainya. Karena setiap dari brand guideline itu kan setiap proyek ya, berarti setiap produk yang teman-teman buat. Nah, itu baru ada brand guideline ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman freelance itu kan beda-beda ya produk yang kalian kerjain. Kalau kalian bikin voice actor untuk produk A, voice actor untuk produk B, voice actor untuk produk C, itu kan waktu yang dibutuhkan untuk risetnya juga nggak sebentar. Terus yang kedua itu teman-teman harus sangat-sangat memahami target user dari setiap proyek gitu. Nah, jadi waktu yang dihabiskan teman-teman untuk pembuatan desain sistem itu akan semakin lama. Makanya ini nggak perlu untuk pembuatan desain sistem. Tuh. Terus yang ketiga, ketika teman-teman berhubungan sama yang tadi, solo, nggak ada desain ops-nya yang menjaga standarisasi, itu nggak perlu pembuatan desain sistem juga. Karena nanti kalian yang buat, kalian yang maintain. Kalau misalnya di desain sistem itu ternyata ada yang berbeda nih, padahal kalian udah buat nih desain sistemnya, tapi eh, ternyata ketika di proyek B tuh kalian nggak pakai tuh desain sistem yang udah kalian buat, kan jadi beda-beda. Nah, kalian udah meluangkan waktu yang banyak di pembuatan desain sistem itu, tapi ternyata malah nggak kepake di proyek lain, itu juga akan mengurangi efisiensi pengerjaan teman-teman jadinya. Malah teman-teman itu udah menghabiskan waktu di sana, nggak dipakai gitu. Jadi kalau misalnya memang
ada SDM-nya, nggak cuma teman-teman sendiri, itu boleh kalian membuat desain sistem. Tapi kalau nggak ada, style guide aja udah cukup tanpa tanpa adanya brand guideline, voice and tone, jadi seputar textile, color style, terus komponen, icon, grid-nya, itu nggak apa-apa teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini materinya udah sampai di sini aja. eh kita mau langsung ke Figma atau gimana nih, Mas Idat? Aku kembalikan lagi ke Mas Idat ya. Boleh langsung ke Figma aja sekalian, Kak. Nanti di akhir sesi langsung pertanyaan teman-teman gitu aja sih. Gimana? Oke, oke. Bentar deh ya. Oke. Oh, Nah, itu teman-teman juga udah nggak sabar langsung ke Figma aja katanya. aku nggak bisa baca nih teman-teman chatnya, jadi Ya. mau Ini minta Kak Yoga tolong. Fauzi Irawan dia bilang lanjut Kak, lanjut Figma gitu katanya. Oke, oke. Ini udah kelihatan belum ya? Udah. Oh iya, oke. Nah, mungkin teman-teman boleh disiapin dulu file Figma-nya sambil kita buat nih salah satu beberapa contoh untuk pembuatan desain sistemnya, komponen-komponennya. Ini teman-teman udah pada nyiapin file Figma-nya belum? Sambil aku buat nih. Aman Kak, wait Kak. Sabar dulu Kak. Gas Figma, yeay seru. Sudah siap Kak. Pakai variables dong. Ready Kak. Wait. Oke, oke. Textile udah gak dipakai. Boleh tunggu teman-teman yang lain dulu deh. Mhm. Oke teman-teman udah aman kan ya semua ya? Oke, nggak ada jawaban dari teman-teman sih Kak. Kayaknya udah pada standby juga sih Kak. Oke, Mungkin bisa oke. di dua layar gitu, yang satu di Google Meet, satu di Figma-nya gitu sih guys ya, biar bisa sekalian nyimak gitu. Oke, gas udah katanya yuk. Nah, lanjut aja Kak. Duh, laptopku Oke, blue screen. Udah gas aja katanya Kak. Lanjut aja. oke, teman-teman. Jadi yang pertama nih kita mau bikin color styles yang pertama. Jadi color styles itu nentuinnya gimana sih? Apa yang harus teman-teman siapin? Pertama wajib ada itu warna neutral. Terus yang kedua itu warna primary sama secondary atau warna brand dari teman-teman itu sendiri. Terus yang ketiga itu warna semantik. Nah, warna neutral ini kenapa penting? Karena dipakai di warna teks, warna shadow, warna background gitu. Jadi warna neutral ini penting harus teman-teman siapin dulu. Terus yang kedua itu warna primary secondary itu warna brand, bebas ya kalau warna brand ini. Terus yang ketiga itu warna semantik itu warna ketika state-nya lagi error, lagi sukses, terus lagi warning tuh warnanya kayak gimana. Nah, terus kita masuk nih ke cara pembuatannya. Yang pertama itu teman-teman udah nyiapin nih warna primary-nya teman-teman ya. Kita coba pakai warna primary karena caranya warna neutral sama pembuatan neutral dan primary ini sama. Jadi kita coba di yang berwarna aja ya. Pakai warna primary. Di sini aku udah nyiapin warna itu hex code-nya ini nih teman-teman. Tapi bebas teman-teman mau pakai warna apa aja. Nah, terus teman-teman bisa buka plugin namanya Foundation Color Generator di sini. Teman-teman bisa klik di resources ini. Terus kita cari plugin. Ini aku geser dulu bentar. Plugin Foundation Color Generator ini ya teman-teman. Yang ini, by George ini. Terus teman-teman bisa run pluginnya sambil kita nunggu. Bentar ya. Nah, terus di sini teman-teman bisa pilih nih profilnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi udah buka
websitenya Design System, itu kan ada beberapa perusahaan besar tuh. Nah, ini juga di foundation ini dia kasih beberapa profil dari desain sistem perusahaan-perusahaan besar yang memang sering sekali diadaptasi oleh orang-orang nih, sering sekali dipakai sama orang-orang. Nah, teman-teman bisa pilih nih profilnya, mau pakai Atlassian, mau pakai material design atau end design, bebas. Tapi hari ini aku contohin pakai material aja, teman-teman. Karena di perusahaan aku sekarang juga sama, kita pakai mulai dari sheet 50 sampai sheet 900. Kita nyiapin maksudnya. Tapi nggak semua sheet itu dipakai. Jadi yang paling cocok, aku pakai profilnya dari material. Teman-teman bisa masukin kodenya ini tadi ya, di copy aja. Kopinya Ctrl C atau Command C. Terus kalian paste aja di sini warnanya. Nah, dia kan akan berubah nih, akan membuat shade-nya dari 50 sampai 900. Terus teman-teman, cara masukin stylenya ke Figma-nya itu tinggal diklik create style. Nah, ini udah kebuat nih ya, dengan nama blue. Tapi namanya ini bisa teman-teman edit ya, bebas. Misalnya teman-teman mau edit namanya primary gitu. Contohnya. Nah, ini nanti dia akan otomatis ngatur nih primary 50 sampai primary 900. Teman-teman bisa, ini aku hapus dulu ya buat contohnya. Terus teman-teman bisa create ulang. Misalnya nih, ini kok ada di dalam folder foundation ya, maunya dikeluarin aja langsung primary itu boleh. Ntar teman-teman bisa langsung di drag aja si folder primary-nya ini ke atas. Jadi dia langsung foldernya cuman primary aja tuh teman-teman untuk warna. Jadi untuk yang color style ini udah selesai pembuatannya, teman-teman. Terus misalnya nih, oh itu kan tadi buat di dalam lokal stylenya ya, lokal style teman-teman. Terus teman-teman mau ngeluarin warnanya ke Figma-nya teman-teman buat nanti dibuat dokumentasinya nih kayak gimana. Teman-teman bisa klik yang palet ini, palet. Nah, dia otomatis bikinin dokumentasi color buat teman-teman. Nah, ini dia otomatis bikinin primary 50 itu hex code-nya apa, primary 100 itu hex code-nya apa. Nah, ini kan wajib ada ya kalau di desain sistem dokumentasinya. Jadi teman-teman nggak perlu bikin satu-satu, teman-teman bisa langsung klik yang palet ini nih, teman-teman. Itu. Udah deh pembuatan warna-warna lain sama, caranya juga kayak gini. Pembuatan warna neutral pun sama, caranya juga kayak gini. Jadi teman-teman bisa buat warna-warna itu lebih cepat style warna-warnanya. Menggunakan plugin ini nih teman-teman, Foundation Color Generator. Tuh. Sampai sini ada yang bingung nggak? Oke teman-teman, gimana? Ada yang bingung atau mau ditanyain dulu nggak di sini? Ini di komen juga ada Mas Fahri juga ngasih saran pakai Colorsco dan juga Colors Design juga nih, ada saran juga nih teman-teman, boleh juga dipakai. Terus dari Mas Ilham juga plugin Magic, mantap, jelas banget Kak, mantap. Aku baru tahu bisa secepat banget, jelas banget. Nah ini Gani Chandra gimana? Boleh langsung aja, ada yang mau ngomong? Gani tadi ya, Gani tadi bukan? Boleh Gani langsung on voice aja Gani? Oh maaf Kak, kepencet katanya. Color style generatornya berarti maksudnya untuk ngedokumentasin color itu berarti ada banyak plugin yang bisa kita pakai berarti lah Kak Atika ya. Yang salah satunya dari Kak Atika gitu dan teman-teman tadi bilang juga gitu. Boleh dicoba dari yang teman-teman share tuh juga nggak ada yang salah ya teman-teman. Itu salah Benar. satu contohnya. Oke, dari Kak Atika ada mau dokumentasiin yang lain lagi kah atau gimana Kak? Ada, ini baru color. Oh iya. Kita ya, mungkin di sini ada juga teman-teman yang bingung ya, misalnya nih, kan tadi itu biasanya bingungnya di freelance ya, proyek-proyek yang solo gitu, yang belum ada brand guideline-nya dari
dari usernya gitu. Kalian nggak tahu nih warna-warna yang dipakai itu kayak gimana. Misalnya dia kasih warna primary dari brandnya dia itu hijau gitu misalnya. Terus teman-teman cara nentuin semantic colornya tuh kayak gimana sih yang sesuai sama warna brandnya itu tadi. Kalian bisa coba buka Colors Eva Design ini di website. Terus nanti teman-teman bisa nih nentuin masukin warna primernya teman-teman. Nanti sama Eva Design ini tuh di generate warna semantiknya. Jadi warna errornya itu yang satu tone sama warna primary teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah mikirin untuk warna errornya ini tuh yang satu tone sama warna primary teman-teman tuh yang kayak gimana sih dicariin satu-satu tuh nggak perlu. Nggak bisa pakai bantuan colors.eva.design ini teman-teman kayak gitu. Nah, dulu aku di awal banget itu eh, masih nyariinnya tuh satu-satu gitu nih teman-teman. Jadi lama banget caranya. Nah, karena sudah ada website ini, jadi teman-teman bisa nentuin dengan lebih cepat gitu warnanya untuk Oke. semantik gitu. Hmm. Nah, Kak, berarti setelah dokumentasiin color ini ada mau ngedokumentasiin style yang lain berarti, Kak, ya? Ini baru color nih teman-teman. Nah, cuman kan jamnya jam 11.10 nih, jam 11.12 nih. Kak Atika aman kah jamnya gitu atau gimana, Kak Atika? Oh iya, boleh nggak apa-apa, Nggak apa-apa, aman-aman. berarti lanjut aja. Oke. Lanjut. Oke, teman-teman, karena kita juga keterbatasan waktu, mungkin Kak Tania dan juga Kak Fahri boleh dikip dulu pertanyaannya biar kita langsung ngedokumentasiin yang lain lah, biar waktunya kita cukup ya guys ya. Tadi, oke, bisa lanjut dulu Kak Atika, silahkan. Oke, nah terus yang kedua itu kita akan membuat tekstil nih teman-teman. Jadi teman-teman bebas nih nyiapin fontnya apa aja. Terus teman-teman bisa buka plugin stylist font colors by Ivan. Ini coba aku buka dulu ya. Tadi ini udah mau ini ya, mau selesai ternyata waktunya. Tapi nggak apa-apa kalau Kak Atika masih ada free time, nggak masalah gitu. Oh, oke oke. Oke. Maaf ya teman-teman, aku nggak ngeliat ini jamnya. Nah, yang ini nih teman-teman, teman-teman bisa buka plugin yang ini, Stylist, Text and Color Styles by Ivan. Terus di run aja pluginnya. Nah, di sini dia udah ngasih pengaturan standar ya. Jadi scale-nya tuh udah diatur 1,25, tapi kalau teman-teman mau mengatur scale-nya juga bebas 1,2, 1,3 eh, untuk scale-nya dari font-nya teman-teman. Tapi biasanya memang yang dipakai itu 1,25 nih standarnya. Base-nya itu eh, font font base-nya dari teman-teman nih. Kalau memang teman-teman pakai font yang paling dasarnya itu 12 ya dimasukin aja 12. Tapi memang biasanya itu kita base-nya 16 untuk pembuatan font ya. Itu teman-teman bisa kalau mau tahu berapa sih seharusnya font minimal dan sebagainya itu bisa baca di guideline yang tadi udah aku sebutin di awal ya teman-teman. Terus kalau rounding ini tuh biar fontnya teman-teman tuh nggak koma-koma, tuh ini biarin aja round to integer. Soalnya kalau kalian pindah ini tuh jadinya koma-koma gini nih nanti. Sama fontnya bebas ya teman-teman mau pakai font apa. Kalau kita pakai font Roboto nih. Terus teman-teman udah deh klik create seven styles. Nanti style kalian udah jadi nih di sini teman-teman. Tapi misalnya eh dari teman-teman itu aku maunya itu kelipatan 4 gitu misalnya ya. Atau aku maunya itu enggak 25 tapi fontnya itu 24, terus fontnya itu 32, fontnya itu 40. Jadi enggak ganjil tapi genap. Itu kalian bisa edit juga nih di sini teman-teman. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan. Nah, ini bisa edit fontnya 32 kayak gitu. Contohnya tapi pembuatan stylenya udah jadi nih dari tekstilnya. Teman-teman udah bisa pakai langsung tekstil yang udah teman-teman buat tadi. Contohnya dengan klik di sini nih teman-teman. Klik di style sebelahnya teks ini.
teman-teman mau pakai yang ini nih. Nah, itu kan dia akan berubah ukurannya sama style dia akan berubah ke Roboto itu tadi. Gitu teman-teman. Jangan lupa diubah juga ya. Ini kan tadi ukurannya 40 tapi tulisannya masih 39. Itu namanya juga boleh diedit lagi nih teman-teman. Gitu. Untuk tekstil, teman-teman udah punya nih satu tekstil. Nah, dia juga udah langsung bikin ini contohnya di sini nih teman-teman. Jadi ketika kalian generate ini tadi, tekstilnya, itu langsung dibuatin juga nih. Contohnya kalau ukuran 39 tuh kayak gimana, ukuran 31 kayak gimana, ukuran 25 kayak gimana gitu. Nah, mungkin teman-teman ini ya butuh dokumentasinya. Jadi nggak perlu kalian harus klik terus ngelihat ukurannya berapa, klik ngelihat ukurannya berapa. Teman-teman juga bisa pakai plugin namanya Styler. Di sini kita generate stylenya. Ini ya, bentar. Nah, itu nanti kalian bisa nih nge-generate, nge-create style dari fontnya teman-teman yang udah teman-teman buat tadi. Nah, ini contohnya. Salah teman-teman. Bukan generate tapi ekstrak. Nah, itu dia nanti bikinin kayak gini nih teman-teman. Jadi udah langsung ada Roboto 39 seukurannya. Setipenya tuh apa regular. Sesuai sama tekstil yang udah teman-teman buat tadi. Dan nggak cuman dia nge-generate teksnya aja, tapi dia juga nge-generate color yang kita buat tadi nih teman-teman. Gitu. Kalau misalnya teman-teman butuh ya. Kalau yang ini tadi kan dia lebih detail, ngebantuin kita buat dokumentasinya lebih detail. Kalau yang ini cuman warnanya aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nambahin teks di bawahnya itu juga boleh. Bebas sih cara dokumentasinya gitu. Ini kalau misalnya teman-teman mau pakai yang ini juga boleh. Gitu, teman-teman. Untuk pembuatan tekstil. Caranya kayak gitu. Nih sampai sini ada yang bingung atau udah berhasil buat tekstilnya? Jadi ada dua plugin yang dipakai. Yang pertama itu plugin ini stylist. Terus yang kedua itu plugin styler. Styler buat munculin tekstilnya ini di Figma teman-teman. Kalau yang stylist itu tadi buat ngebuat tekstilnya ini di Figma teman-teman gitu. Generate. Ada yang bingung sampai sini teman-teman? Oke, teman-teman ada yang bingung atau ada yang mau nanya langsung, mungkin Kak Fahri mau dielaborate pertanyaannya langsung dari on voice Kak Fahri atau yang lain? Halo, Nggak lu Kak Fahri. tadi kan ada pemilihan scale ya pada font. Itu buat apa sih fungsinya? Di plugin tadi. Yang stylist ini. Ya. Nah, itu kan ada Nah, scale, major chart. mhm. Nah, itu ini bisa dilihat di sini ya, Mas Fahri ya. Ya, maksudnya Oke, itu fungsinya buat kan, apa ya? Apa yang membedakan dan buat apa gitu? hmm. Nah, ini akan nge-scaling fontnya yang akan dipakai nih, Mas Fahri. Jadi kalau kan biasanya kita pakai standarnya itu memang 1,25 scalingnya. Jadi dia tuh nge-scale dari ukuran 39, 31, 25, udah diatur nih. Yang scale fontnya tuh sama, bedanya cuma 1,25 gitu. Nah, kalau misalnya Mas Fahri coba nih ganti di 1,2, nah dia kan juga akan ngikutin ya scaling fontnya 28, 23, 19. Kalau tadi kan 1,25 itu 31, 25, 20. Jadi itu beda dari font yang akan di-create itu aja sih, Mas. Cuman biasanya standarnya memang kita tuh pakai yang 1,25 itu tadi. Di jarak antar fontnya itu udah em, sesuai standar gitu sih, Mas. Jarak antar font size-nya, scalingnya tuh kayak gitu. Dan ini bisa ditambah juga kalau misalnya ini 7 style nih kurang, bisa ditambah juga nih stylenya di sini yang udah di scaling pakai ini tadi 1,25 gitu. Hmm.
Gimana Kak Fahri? Pada saat kapan saya harus menggunakan scaling yang lain? Misalkan saya nggak mau pakai standar. Karena kalau diimplementasi di coding itu kan dia udah auto text ya. Jadi ngikutin dimensi. Nah, maksud saya tuh fungsinya apa kalau di sini? Iya. Nah, jadi bisa buat bikin font yang nggak usah ngatur satu-satu gitu, Mas. Kalau scale di sini tuh. Kalau misalnya Mas Fahri tadi mau buat font di atasnya si font 49 ini kan paling gede nih. Terus Mas Fahri mau bikin, nah setelahnya 49 yang paling gede lagi sesuai scalingnya itu berapa ya? Mas Fahri nggak perlu mikir lagi. Jadi Mas Fahri bisa langsung buat aja yang udah di em, yang udah di apa ya istilahnya, udah disesuaikan nih. Jadi jarak antar fontnya ini sama terus kayak gitu scalingnya ini. Kalau misalnya nggak mau pakai yang ini nggak masalah sih Mas. Jadi tergantung dari kebutuhan aja. Karena kan memang ini standar ya dan kita kalau bisa memang mengikuti standarisasinya itu sendiri. Kalau bisa. Nah, jadi kita pakainya yang 1,25. Kalau misalnya Mas Wahri mau pakai yang lain ya nggak apa-apa sih untuk scalingnya ini. Bebas aja kalau dari aku ya. Tapi kalau misalnya mau mengikuti standar ya kita pakainya yang 1,25 rata-rata kayak gitu. Aman Kak Fahri? Ya, silakan dilanjut. Oke, makasih Kak Fahri. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan juga dari Kak Siti Liza, cuman sudah dijawab sih pertanyaannya kayak sama Mas Kukuh juga dari kolom komentar. Ya, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, teman-teman punya tanggapan, boleh juga teman-teman langsung direspon lewat chat juga ya, gitu. Oke, dari Kak Tika ada mau dokumentasiin style lagi kah atau gimana Kak? Kayaknya bisa langsung ke pertanyaan deh karena udah Ya, jam Iya 30 benar. ya. Oke, mungkin aku bakal kasih kesempatan teman-teman dulu di sini ada yang mau nanya tentang style guide dan juga desain sistem tadi ataupun materi-materi di awal tadi teman-teman boleh langsung aja tanya. Cuman aku bakal prioritasin teman-teman yang on voice ya teman-teman. Jadi kalau ada mau nanya langsung aja raise hand teman-teman. Yuk. Hai teman-teman, ada yang mau nanya lagi kah? saya lagi aja deh, nggak ada yang mau nanya. Oke, boleh Mas Fahri. Itu perbedaan antara mobile device sama web apa ya? Untuk scalingnya atau segala macamnya. Terus manajemennya gimana? Thank you. Gimana, Mas? Boleh tolong diulangin nggak ya? Ya, Bedanya? tadi kan dibuat ya, misalnya 16. Nah, itu standar untuk mobile kah atau standar untuk web kah? Karena kan biasanya H1 di mobile sama H1 di web itu kan berbeda. Nah, itu manajemennya gimana dan bagaimana kita cari text file-nya? Thank you. Oke. Hmm. Sebentar Kak Atika. Mungkin Oh iya, dari boleh. Kak Tania, Raisan ada mau nanggapin kah atau gimana Kak Tania? Jadi kan kita di Sanci Chat kita saling sharing pengalaman satu sama lain ya. Jadi nggak cuma dari Kak Atika juga gitu. Jadi Kak Tania tadi Raisan mau bantu jawab kah, mau nambahin kah atau gimana Kak Tania? Mau nanya tapi nanti aja. Oh, kirain. Oke. Nah, boleh tuh Mas Fahri. Kalau Mas Fahri punya diskusi juga boleh. Atau teman-teman semuanya di sini kalau punya pengalaman seputar pertanyaan yang teman-teman tanya di sini boleh banget teman-teman kita diskusi bareng gitu. Oke, tadi dari pertanyaan Mas Fahri, Kak Atika udah cukup jelaskah Kak atau gimana? Tadi perbedaan di mobile sama web, terus ngaturnya kayak gimana gitu ya, Mas Fahri, bener nggak ya? Ya, silakan Kak. Oke. Nah, kalau di tempat aku tuh juga emang kita pakai tekstilnya tuh sama nih Mas. Jadi dibuatnya udah satu, cuman satu itu dipakai satu itu dari ini ya, ada yang paling besar tuh berapa, yang paling kecil tuh berapa. Nah, nanti memang H1 di web kan nggak bisa dipakai di H1 di mobile ya. Kita bisa apa tuh namanya sambil ngelihat di guideline-nya juga nih, Mas. Jadi sambil kita lihat di guideline yang ada tuh kayak tadi yang udah aku kasih tahu karena misalnya
Mas Fahri ini mau bikin di platform Android atau platform Apple nih, iOS. Nah, itu bisa dilihat di guideline-nya nih untuk penggunaan tekstil yang ukuran berapa sih yang di mobile dan tekstil ukuran berapa sih di web. Nanti langsung buat aja tekstilnya semuanya jadi satu. Nah, bisa di namingnya yang berbeda atau di folder tekstilnya tadi itu yang kita buat berbeda, atau nanti bisa di apa namanya, dijelasin di desain sistemnya itu untuk ukuran ini itu penggunaan untuk mobile, untuk ukuran ini penggunaan di web. Tapi kalau ngelihatnya dari mana, kita ngelihatnya dari guideline itu tadi sih Mas, yang udah aku jelasin di webnya. Untuk perbedaannya juga kita based on standarnya material sama standarnya Apple itu tadi. Soalnya kan misalnya nih eh, teks terkecil di mobile itu 16 ya. Kalau dari mereka, dari guideline dari mereka. Terus tapi kan kalau misalnya contohnya nih 16 tapi kalau ditaruh di web misalnya kekecilan. Nah, berarti kita standar ukuran teks paling kecil di webnya lebih dari 16 itu juga bisa gitu Mas. Based on guideline itu di guideline itu juga ada semua dijelasin gimana ukuran untuk web sama gimana ukuran untuk mobile kayak gitu. Jadi kita nge-refer ke sana sih untuk pembuatannya. Gitu sih Mas Fahri. Udah Mas, terjawab belum ya, Mas? gimana Mas Fahri? Itu oke, aman-aman. Jadi yang aku tangkap tuh kita harus bedain ya, mana untuk mobile, mana untuk web itu ya. Mm. Oke. Oh Tapi di kalau aku nggak gitu, Oke, aku implementasinya ngikutin standarisasi Tailwind. Jadi dia pakai metode nggak pakai H1 H2, dia pakai teks FM, teks FM. Oh Bukan kayak iya. gitu. Hmm. Kenapa? Karena yang aku tahu, aku juga lagi nungguin update untuk typography variabel di Figma. Jadi untuk sementara gitu aja. Kalau nanti aku pisahin itu nggak akan fleksibel. Itu sih. Cuman sharing aja. Thank you. Iya. Terima Oke. kasih. Thank you sharingnya Mas Fahri dan pertanyaannya juga. Itu keren insight baru teman-teman, diskusi baru juga. Oke, mungkin tadi ada yang udah waiting list nih Kak dari Kak Gilang. Nah, Kak Gilang Febrian boleh raise hand lagi langsung on voice aja. Mas Gilang, silahkan Mas. Atau di skip nih Mas Gilang. Gimana Mas Gilang? Udah siap on voice? Maaf ya Kak, mic-nya nggak dinyalakan. Oke. Berarti nggak bisa ngomong kah Gilang atau gimana? Nggak bisa on voice, belum di allowed. Oh, belum di allowed sama Google, jadi aku ngetik. Oke, boleh diketik aja dulu. Untuk admin boleh dong dihidupin Google Meet-nya si Gilang biar bisa on mic juga. Nah, ini Gilang pertanyaannya, Kak, kalau seorang freelancer UI UX design tidak memerlukan desain sistem, lalu apa alternatifnya? Apakah membuat roadmap? Nah, boleh langsung dijawab. Nah, kayak tadi nih teman-teman. Double maaf. Nah, kayak tadi nih desain sistem tuh kan kalau dilihat tuh kan banyak banget ya isinya. Nah, teman-teman bisa bikin ke UI style guide aja tanpa adanya brand guideline, tanpa adanya voice and tone tuh nggak apa-apa. UI style guide itu biasanya kalau aku bikinnya ada textile yang tadi kita buat, terus habis itu colornya yang tadi udah kita buat, terus ada juga komponen nih, kayak tadi kan di Atomic Design ada misalnya header gitu ya teman-teman. Terus habis itu header ini tuh header ini ketika aktif gimana, ketika disable kayak gimana, ketika warna primary kayak gimana, ketika warnanya gray itu kayak gimana. Nah, teman-teman bikin komponennya itu yang ketiga tadi komponen. Atau isinya komponen itu ada selain button, selain form, terus ada juga card masuk. Terus yang keempat tuh ada aset. Teman-teman juga bisa nyiapin aset-asetnya, misalnya gambar yang dipakai itu apa aja, ilustrasi yang dipakai itu apa aja. Aset itu icon juga, teman-teman siapin icon-icon yang dipakai karena mereka pasti butuh buat diterapin
di developnya ya. Mereka butuh, jadi mereka nggak perlu ngeklik satu-satu di Figma-nya, tapi kayak udah bisa langsung download semuanya jadi satu si asetnya itu. Terus teman-teman juga bisa nyiapin buat apa sih namanya, jarak ya. Buat jaraknya itu juga bisa ngasih ngasih panduan nih buat developernya. Misalnya jarak antara komponen A sama komponen B itu kita pakai kelipatan 4 gitu contohnya. Terus padding itu komponen ke kontainernya ini, jadi ini HP atau web gitu ya. Terus jarak biar konten ini nggak nempel nih sama si HP atau webnya gitu. Nah, paddingnya itu berapa juga teman-teman bisa menjelaskan di situ. Jadi nggak perlu sampai ke brand guideline, voice and tone. Terus misalnya kalau ada animasi atau motionnya tuh nggak apa-apa sih sebenarnya kalian tambahin. Tapi kalau nggak ada waktu buat bikin itu juga nggak apa-apa. Jadi yang basic-basic aja yang emang dibutuhin buat pembuatan proyeknya gitu sih teman-teman. Nah, tadi tuh siapa yang nanya ya, Mas Gilang gitu sih Mas Mas Gilang. Gilang. Gimana Mas Gilang? Kalau aman, komen aja oke gitu. Kak Atika masih aman kah waktunya Kak Atika atau gimana? Masih aman ya? Masih Oke. Mas. Nah, ini ada langsung pertanyaan juga nih. Teman-teman ingat kita prioritasin dulu yang Ryzen ya teman-teman. Jadi yang udah komen duluan, nah ayo coba berani untuk Ryzen ya biar kita on voice langsung. Oke, mungkin Kak Abdurrahman Hussein silahkan. Oke, Aman. oke, halo Kak. Nah, nanti di suatu company itu, apakah yang membuat desain sistem itu hanya seorang UI UX designer atau ada kolaboratif dengan engineer lain? Itu aja Kak. Oke. Iya, makasih Mas Husen pertanyaannya. Ada yang buat kita kolaborasi sama developer juga sebenarnya. Developer, kalau yang buat komponennya itu emang UI UX gitu Mas. Tapi ketika kita tuh udah buat ya, kita tuh juga diskusi nih sama developer. Jadi eh, komponen, misalnya nih ada komponen-komponen yang perlu nggak ya komponen ini gitu. Aku mau buat ini nih komponen ini perlu nggak ya ke developer? Oh kayaknya nggak perlu deh. Terus habis itu aku mau bikin komponen ini bisa nggak ya diaplikasiin diimplement gitu contohnya ya. Oh kayaknya kalau grafik pakainya yang ini aja deh. Jadi biasanya itu kita benar-benar diskusi dua arah nih Mas Husen. Kita tuh bikin komponen yang memang mudah juga untuk digunakan sama developer, yang kalau memang dari developer itu menyarankan, misalnya kalau pakai em, komponen, contohnya tuh ada ya kayak chart gitu, tapi chartnya itu kita udah bikin nih awalnya komponennya. Nah ternyata dari developer, oh chart itu ada yang lebih gampang nih kita pakai dari library ini. Boleh nih library ini, boleh nggak ya library ini tuh jadiin dimasukin ke desain sistem gitu. Oh ya udah, jadi nanti dari kita juga mengiyakan nih Mas Husen. Oh berarti nanti kita nggak bikin sendiri nih chartnya. Kita pakai dari library yang udah disaranin sama developer. Kalau di tempat aku kayak gitu. Jadi misalnya developer udah nyaranin pakai yang ini lebih mudah di adjust, terus habis itu lebih mudah diatur dan sebagainya, ya kita akhirnya coba masukin itu ke desain sistem, kita buatin aja. Nggak, apa ya, kita kayak nambahin ini sih, dokumentasinya, terus penjelasan penggunaannya tuh kayak gimana. Tapi developernya kan juga udah ini ya, udah tahu nih library yang dipakai. Jadi kita cuman kayak nambahin penjelasannya aja kalau misalnya nanti ada developer lain atau developer baru yang mau pakai chart ini, itu dia udah tahu nih cara penggunaannya kayak gimana. Dan library-nya kan bisa langsung nanya ke developernya itu, gitu sih Mas Husen. Nah, Tetap ada. gimana Mas Husen? Aman? Aman. Terima kasih banyak Mbak Atika.
Oke. Sama-sama, Nah, Mas. ini Kak Atika, ini ada diskusi menarik nih juga di kolom komentar nih dari Mas Noval dan juga Mas Kukuh nih. Nah, boleh Mas Noval dan Mas Kukuh dibagi nih insight-nya nih. Nanti mungkin Kak Atika mau nambahin juga boleh gitu. Iya, Oke, silakan boleh. Mas Noval, Mas Kukuh, diskusi. Trial. Halo Mas Noval, aman? Suara? Mas. Halo, halo Mas Noval. Trial. Wah, oke, mungkin karena Kak Noval belum bisa ini kayaknya nih sinyal atau gimana. Mungkin dari Mas Kukuh ada tanggapan dah untuk pertanyaan dari Mas Noval tadi itu. Mau nanggepin atau mau ngasih insight-nya? Oke, Oh, nah kalau oke. dari sisi aku ya, karena selain ngedesain juga coba develop untuk non code gitu kan, jadi ada sedikit-sedikit. Jadi enaknya kalau misalnya di desain di Figma gitu kita udah punya turunan warnanya, jadi pasti lebih mudah juga nih untuk pemilihan warnanya. Terus kalau untuk penerapannya di front end-nya tinggal di-inspect atau pakai developer mode aja sih biasanya kan. Untuk penerapannya aku biasanya di WordPress gitu. Jadi tinggal di-inspect aja pakai developer mode, udah kelihatan tuh color kodenya. Jadi biasanya kayak gitu sih kalau kalau pengalaman aku gitu dalam penerapan ininya turunan warna dari sisi ini non kodenya. Mungkin dari Oh, Mas oke. Noval ada pengalaman berbeda juga. Oke, tes suaraku masuk nggak? Masuk aman. Aman Mas, aman kedengeran nih. Oke. Jadi sepengalaman aku tuh di project aku sebelumnya, jadi developernya itu pakai React ya, dan mereka itu bikin Ya, desain ya. sistemnya sendiri. Nah, di desain sistemnya mereka bikin semua shade-nya, tapi warna yang dipakai tuh ternyata cuman beberapa warna doang, nggak semuanya. Nah, jadi makanya mereka misu-misu. Ini kok warnanya banyak banget, tapi yang dipakai kok cuman sedikit. Ya. Menarik sih nih. Mas Fahri juga ada mau resen nih, mau ngasih tanggapan juga nih. Boleh Mas Fahri, silahkan. Mas Idat baik banget ya. Oke, dari share yang teman-teman tadi berikan itu benar semua. Tapi implementasinya itu biasanya, saya tahu pengalaman saya, memang kita assign semua shade. Jadi dijadikan sebuah yang namanya color token. Nanti si color token itu hanya beberapa yang di-use. Nah, cara use-nya gimana? Cara use-nya kita menggunakan semantik atau aliasing. Jadi si aliasing ini misalkan primary main kita assign sebagai green 500 misalkan. Nah, nanti yang dilihat oleh developer itu si primary main-nya. Tapi si primary main-nya ini akan related ke yang namanya green 500 kayak gitu. Jadi memang chat itu dipakai semua, Mas. Tapi implementasinya hanya beberapa yang digunakan. Jadi token jatuhnya. Berarti menurut Mas sendiri dari segi developer nggak masalah gitu. Kalau misalkan emang shade-nya itu banyak, tapi yang dipakai cuma sedikit aja. Nggak ada masalah karena kan mereka bikin konsep atomik ya, mereka bikin tokennya dulu apa-apa aja nih, nanti si token itu mereka buat aliasing atau referral colornya ini kemana, mereka bisa kok buat kayak gitu konsepnya. Oke, makasih Mas. Mungkin jadi masukan juga buat aku. Oke. Nah, Katika punya tanggapan Yep. sendiri kah atau jawaban dari Mas Fahri dan Mas Kuku sudah cukup mewakili nih Kak? Atau ada mau nambahin? Itu Mas Kuku kayaknya mau nambahin ya, Mas? Nah, Mas Kuku masih mau nambahin, boleh Mas Kuku? Ya. Jadi makanya sekarang itu fitur barunya di Figma ada variabel gitu ya Mas Fahri ya. Jadi dari sisi desainer juga ngepikirin gimana sih ini penamaan tokennya buat teman-teman front end gitu Mas Fahri, bener ya? Benar Mas, makanya ada metode namanya naming convention. Ya itu bener.
Nah, jadi buat teman-teman kayaknya memang harus kita update juga nih, belajar variabel nih. Oke. Gimana Kak Atika, ada mau nambahin atau sudah cukup terwakili Kak Atika? Iya, kalau di tempat aku itu juga benar sih Mas sama yang disebutin Mas-Mas tadi ya. Kalau tadi kan aku ngecontohin basic ya, belum sampai ke variabel gitu. Nah, kalau di tempat aku shade yang memang kita nyediain sama sih kita nyediain banyak shade, tapi memang kan nggak semua warna dipakai tuh. Kalau memang ada warna-warna yang nggak dipakai karena kita juga ada design ops-nya, itu juga ada yang kita take out juga gitu. Jadi di desain sistem itu juga jadi nggak kebanyakan warnanya, benar-benar warna-warna yang diperlukan sama shade-nya aja. Kalau di tempat aku sama yang tadi variabel itu juga udah mulai kita terapin juga variabel itu. Gunanya itu juga selain desain token sih dia juga kan kita nyiapin light mode sama dark mode biasanya. Kalau kita udah pakai variabel tuh jadi lebih gampang ngubahnya karena kan udah ada token yang dipakai yang light mode apa, yang dark mode apa. Nah, kalau misalnya udah pakai variabel itu lebih gampang lagi sih ngaturnya. Jadi bisa teman-teman boleh kalau mau belajar lebih dalam lagi itu dengan color style yang udah teman-teman buat tadi itu dimasukin ke variabel tuh tadi teman-teman. Tuh. Oke, nice diskusi teman-teman. Nah ini seru nih, semua dapat insight dari praktisi kerja langsung juga nih, dari Mas Fahri, Kak Atika, Mas Kuku, dan juga Mas Noval nih, menarik. Oke, mau nanya dulu sih sama Kak Atika, Kak. Untuk waktunya kita mau kasih kesempatan satu pertanyaan lagi kah, atau kita genepin jam 12 pas nih Kak, biar sama-sama enak nih Kak, maunya gimana? Boleh sampai jam 12, Mas. Jam 12 ya, oke. Mungkin dari Kak Yoga Fauzi Irawan mungkin mau elaborate pertanyaannya langsung lewat on voice kah, atau gimana Mas Yoga? Halo Mas Yoga. Oke, mungkin sekalian nunggu Mas Yoga on voice ya, aku mau ngasih tahu sedikit teman-teman. Mungkin aku minta tolong teman-teman untuk isi form feedback, nanti mungkin bakal aku kirim di komen di kolom pesan ini, atau bakal aku kirim di channel Telegram atau WA gitu, buat masukan aja siapa yang perlu diperbaikin dan topik apa nih ke depannya bakal kita buat nih di Sunset berikutnya. Tapi kayaknya aku lihat dari antusias teman-teman kayaknya menarik nih kalau kita bahas tadi cara cepat Figma tadi itu, kayak plugin yang dipakai dan juga mungkin shortcut gitu, karena aku lihat tadi wah insightful banget sih yang Kak Atika mempraktekkan cara ngedokumentasiin biar cepat. Itu banyak banget komennya tuh Kak Atika. Mereka baru tahu ada plugin itu yang mereka pakai dan segala macamnya juga, atau ada insight baru juga plugin yang bikin cepat gitu. Oke, mungkin form feedback bakal aku share di sini juga atau nanti di channel lagi ya. Nah, ini ada langsung raise hand. Bagus. Ayo raise hand. Apa tadi? Mas Arya. Halo, suaraku dengar nggak? Kedengeran. Jadi sebelumnya mau disclaimer, aku juga masih pemula banget ya, baru berapa bulan. Jadi aku mau tanya, ini kan aku juga punya temen yang kerja di studio gitu, studio ya kayak gitulah. Apa ya tadi ya, aku mau tanya apa ya? Bentar Kak, aku lupa pertanyaan Kak. Apa ingat-ingat aja dulu. Kak, nanti ada recordnya enggak Kak? Ada, aman. Oke, silakan Mas Arya, lanjut. Kalau udah ingat. Oh ya, Oke. udah ingat Kak. Untuk kalau kita tuh mau nyari referensi itu kan, kalau ada teman aku yang di studio itu lebih baik dari website yang real website itu Kak. Apakah itu benar, apakah itu lebih baik daripada kita mencari seperti di Dribble, karena kan itu kan juga bikinan orang juga, dan nggak tahu nih ini udah diimplementasikan secara real atau belum, atau emang kita harus mencari referensi UI itu, UI UX itu dari real websitenya itu Kak. Thank you. Oke, Mas Arya. Iya, Dribble tuh paling cuman buat ini ya, Mas. Belajar visual. Tapi kalau misalnya ngelihat
dari real case itu Mas bisa ke website. Contohnya seperti Camju Design. Bentar ya, linknya itu. Contohnya kayak ini. Ini Mas bisa belajar itu kan dia kayak kasih based on aplikasi-aplikasi yang udah live. Jadi Mas Arya bisa belajarnya lebih apa ya, lebih sesuai lah karena di situ tuh udah aplikasinya kan udah live. Jadi udah pasti tahu nih ini tuh sebenarnya bisa diimplementasi atau enggak kayak gitu. Terus Mas Arya juga selain bisa lihat tampilannya di situ, Mas Arya juga bisa lihat flow-nya kayak gimana. Oh, ternyata di aplikasi banking itu ada flow apa aja sih di aplikasi food itu ada flow-nya kayak gimana. Dan rata-rata kan karena mereka udah pada live, jadi udah pasti mereka udah bisa diimplementasi nih. Cuman nanti diskusi lagi ke developernya nih Mas Arya. Kalau untuk ngelihat untuk visual aja, tapi kalau untuk real-nya kita pakai website-website yang seperti Camju Design itu. Kemudian ada banyak nanti bakal aku share linknya ya Mas. Ada banyak sambil ini aku nyari linknya dulu. Gimana Mas Arya udah kejawab belum ya? Aman sih Kak. Soalnya kan aku juga masih bingung lah. Nah, ya Mubin itu Mas. Biasanya Mubin. nyari juga di Evernote gitu, 8 Ninja. Boleh, boleh. Oke, sudah pertanyaan dari Kak Arya sudah terjawab. Mungkin dari teman-teman tadi siapa tadi ya? Nah, ini Yoga nih sudah mulai muncul. Silahkan Yoga. Ditungguin dari tadi. Ada suaranya nggak, Kak? Udah dong, aman. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih nih buat Kak Tika ya. Sebenarnya kan emang saya kan sebelumnya fresh graduate juga nih, Kak. Terus saya juga kalau untuk UI UX ini sebenarnya baru ikut-ikut kayak seminar, terus bootcamp kayak gitu. Nah, yang saya mau tanya nih, Kak, untuk misalkan kita mau buat nih suatu web atau mobile gitu kan. Apakah kita sudah disediakan color paletnya itu atau kita harus buat color palette dulu nih, Kak? Itu doang sih, Kak, yang mau tanyain. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Mas Yoga. Ini tuh buat proyek baru maksudnya ya? Atau Iya, gimana? proyek baru gitu. Oke, biasanya kalau Karena kan misalnya proyek baru, ya gimana Mas? iya, Mas ini misalkan kalau saya lihat di sosial media itu kan ada juga tuh yang ngasih kayak color palette gitu kan sampai berapa gitu kan. Nah, itu tuh apakah kita buat sendiri atau emang sudah disediain sama siapa gitu misalkan kayak gitu sih, Kak. Mau tanya itu. Terima kasih. Iya. Kalau buat sendiri bisa buat sendiri atau misalnya dari Mas Yoga mau lihat referensi di web juga bisa. Kalau misalnya Mas Yoga buat untuk proyek dari user dari freelance gitu misalnya ya. Biasanya mereka juga udah ngasih nih Mas warna brandnya. Jadi nanti Mas Yoga tinggal buatin warna-warna kayak semantic colornya kayak warna color error dan sebagainya, warna neutralnya itu tapi dari Mas Yoga sih sebenarnya yang buat. Cuman kalau misalnya Mas Yoga masih bingung, kayak tadi nih yang di share teman-teman itu kan juga ada banyak ya buat nyariin color. Kalian misalnya bingung nih color-color yang paletnya mau pakai yang mana, itu bisa dari website nggak apa-apa sih Mas. Nanti dari Mas Yoga dibuat kayak tadi itu dibuat di Figma-nya, kayak contohnya yang aku contohin tadi color styles itu bisa. Kalau palet-paletnya bisa lewat website atau dari usernya langsung ngasih brand. Em, Biasanya dari situ sih Mas kalau di aku. Mungkin dari Mas-mas lain ada yang mau nambahin atau teman-teman yang mau nambahin boleh. Boleh. Mas Fahri ada mau nambahin, Mas Kukuh, Mas Noval, Kak Tania atau yang lain-lain? Boleh banget kita diskusi bareng-bareng teman-teman. Nah, sepertinya tidak ada yang mau nambahin. Sudah cukup kah?
Dari Kak Yoga ada mau pertanyaan follow up mungkin? Nggak ada sih Kak, itu aja. Makasih Kak. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman lagi ada yang mau nanya, ini kita sudah mau genap 12.50, mungkin bakal kesempatan terakhir nih, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih. Jadi teman-teman, ayo kesempatan terakhir buat nanya, raise hand. Atau tadi ada yang lewat chat mungkin belum kebaca juga ya, mungkin boleh raise hand aja di Japri atau enggak di chat lagi aja gitu. Jadi kalian, Mas Arya lagi, boleh Mas Arya. Mas Fahri, sorry Mas Fahri kelewatan tadi Mas Fahri. Oke, mungkin dari Mas Arya dulu deh ya Mas Fahri ya. Maaf Mas Fahri. Oke. Oke Mas Arya ada mau nambahin? Nggak mau nanya lagi sih, sekali aja sih. Boleh. Apa yang harus dilakukan sebagai kita itu yang pemula itu untuk bisa mendapatkan kayak intinya agar bisa mendapatkan pengalaman sih Kak, dari selain untuk memperbanyak portofolio, kita harus memasarkan diri kita itu kayak apa gitu Kak, kepada para klien mungkin atau bagaimana itu? Jadi Mas Arya selain bikin portofolio buat nunjukin desain-desain Mas Arya ke klien tuh kayak gimana gitu Mas? Ya, cara kita untuk menjual diri, bukan dalam artian negatif ya Kak. Iya. Oke. Ini kalau dulu di tempat aku di Apple tuh kita juga diajarin ini Mas, branding ya namanya. Branding diri kita sendiri itu misalnya nih Mas Arya udah buat desain atau Mas Arya ada bikin case nih ya. Aku mau misalnya ngedesain aplikasi untuk ini atau aku mau redesign aplikasi untuk ini. Nah, nanti Mas Arya share aja, sering-sering share di LinkedIn, tuh yang banyak rekruternya ya. Itu kan tempat paling oke nih buat nge-share hasil portofolionya Mas Arya. Atau Mas Arya juga bisa share selain di Dribble ya. Kalau Dribble kan berarti ngekait banyak desainer sama juga mereka yang mau buat proyek nih. Nanti siapa tahu Mas Arya dapat klien di situ di Dribble. Atau di apa tuh namanya, Medium juga bisa Mas Arya, di Instagram, sosial media. Jadi kalau di tempat aku dulu itu kita disaranin buat sering-sering share proyek yang kita lakuin. Soalnya kalau misalnya kita cuma buat portofolio nih, udah bagus nih portofolionya, tapi portofolionya nggak di-share, itu nggak bakal ada yang lihat nih Mas Arya. Jadi sebenarnya, oh Mas Arya ini tuh oke, menurut Mas Arya ini oke nih ya, portofolionya, terus skillnya, tapi orang ini nggak tahu, mereka kan nggak tahu nih ada Mas Arya nih yang oke. Nah kalau Mas Arya nggak nge-share kan mereka nggak tahu nih. Makanya kita disaranin buat kayak share-share di LinkedIn, terutama memang yang paling oke sharingnya di LinkedIn karena kan dilihat sama rekruter. Itu sih Mas Arya. Jadi boleh kalau Mas Arya udah bikin portofolio boleh di-share di LinkedIn selain di platform-platform desain kayak Dribble dan Medium dan sebagainya kayak gitu. Bisa dapat karena klien bisa dari mana aja nih Mas Arya. Dari Instagram juga bisa, dari Dribble juga bisa, dari LinkedIn juga bisa kayak gitu. Di banyak tempat ya Mas Arya. Jangan lupa di share aja portofolionya. Semakin sering nge-share, semakin sering dilihat, nanti peluangnya juga semakin besar gitu. Gimana Mas Arya? Sudah terjawab? Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Arya. Dan teman-teman sebelumnya sorry banget, mungkin karena aku lihat di chat sini banyak banget yang masih nanya dan segala macamnya, Mas Fahri, Mas Bagus Bambang, kayaknya karena udah jam 12 nih, kayaknya kita belum bisa jawab. Tapi tenang, kayaknya kita bisa lanjutin nih chat pertanyaan dari Mas Fahri sama Mas Bagus Bambang ini via teks lah. Berarti kalau misalnya pertanyaan ini dijawab sama Kak Atika lewat chat, nggak masalah Kak Atika ya nanti teksnya ini? Lewat chat di sini maksudnya? Iya, nanti mungkin aku bakal japri pertanyaan dari Mas Fahri sama Kak Bagus Bambang ke Kak Atika. Nanti mungkin Kak Atika punya jawaban, nanti mungkin bakal aku share jawabannya itu di Telegram Fiksi Rostalk gitu sih Kak Atika. Gimana?
biar Boleh. kita menghemat Atau waktu kalau mau sekarang juga. nanya langsung lewat link. Nah, betul. Kasih tahu LinkedIn-nya Kak Atika langsung. Jadi nanti kalau ada yang nanya-nanya, Mas Fahri mau nanya langsung, Kak Bagus mau nanya langsung, bisa langsung japri aja ke Kak Atika di LinkedIn ataupun di Telegram langsung. Oke. Ya, jadi itu aja. Oh ya, tadi aku lupa nyampein karena mungkin ada teman-teman yang belum nanya gitu tapi mau nanya, atau tadi ada yang lupa juga atau malu-malu nanya. Teman-teman, kita punya grup Telegram di sana. Kita bakal sharing-sharing di sana banyak. Kalau teman-teman juga mau nanya di sana boleh, nanya dasar pun boleh, nanya pertanyaan-pertanyaan yang berat juga boleh. Teman-teman yang lain saling diskusi, ngasih tanggapan juga boleh banget teman-teman. Karena emang Fikiros dibuat buat teman-teman wadah diskusi gitu. Jadi teman-teman yang belum join Telegram kita boleh join. Dan juga teman-teman, kita juga mau sharing nih, kita punya semacam aset gitu. Asetnya teman-teman boleh akses tuh di community kita juga. Dan juga follow juga tadi Instagram kita dan juga connect LinkedIn kita. Nah, itu udah dikasih ke Atika tuh LinkedIn-nya, jadi boleh japri langsung connect buat nambah relasi teman-teman. Oke. Itu aja sih mungkin dari Fixiros. Nanti untuk rekamannya dan juga aset yang tadi aku sebutin, link Telegram dan juga pertanyaan yang belum kejawab, mungkin aku bakal share di channel Telegram atau di grup WhatsApp itu yang ngumumin informasi tentang eventnya ya. Oke, mungkin teman-teman, aku boleh nggak minta kesempatan terakhir buat teman-teman untuk buka kamera nih teman-teman, on cam. Jadi aku pengen diskusi, aku pengen foto bareng nih sama teman-teman karena aku ngeliat antusias teman-teman sekarang ini benar-benar keren banget sih. Jadi semuanya diskusi bareng gitu loh, nggak cuma dari pembicara. Jadi insight-nya itu banyak, dari Kak Atika ada, dari Mas Fahri ada, Mas Uku juga ada, Mas Noval dan lain-lainnya itu. Jadi yang pengen ku tambahin nanti untuk event-event ke depannya teman-teman jangan malu untuk ngasih insight teman-teman, karena emang itu tujuan kita sih ke depannya. Oke, kita foto dulu ya on cam guys. Oke. Ada mau on cam lagi ke guys? Nah, Mas Fahri, on cam lagi Mas Fahri. Ini ada yang baru on cam. Yuk, yuk, yuk. On cam guys, on cam guys. Halaman 1. Oke, udah siap guys, udah. Oke. Thank you guys, thank you guys. Thank you all sudah datang. Tunggu event kita berikutnya. Kak Atika, thank you banget insight-nya, sangat insightful banget. Oke, thank you all. Ya, Thank you, terima thank kasih. you. Thank you, Ida. Thank you, Kak Atika. Thank you Terima all. kasih Kak Tika, terima kasih Makasih Ida, banyak terima Kak kasih Tika. teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Reaction stiker, tepuk tangan. Biar rame, biar rame. Terima kasih banyak Kak Atika. Ya, terima kasih semuanya.